Ikhwan muslimin dan muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudaraku yang bernama Baharudin Saleh. Terima kasih atas masukannya tentang ayat-ayat ruqyah. Dan ini kebetulan sudah kami bahas, kebetulan kami pengen membahas juga untuk kita semuanya. Semoga saudaraku Baharudin Saleh khususnya dan ukhti muslimin muslimat semuanya mudah-mudahan diberkahi Allah SWT, kemudian kita semuanya di dalam rahmat dan ampunan Allah SWT, dalam pertolongan dan hidayah Allah SWT, diselamatkan Allah dari segala bala musibah, diberi keselamatan dan bahagia dunia dan akhirat. Jazakallah khairal jaza. Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah, Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Shadaqallahul azim wa sadaqal rasulul karim wa ala dzalika minasy syahidin. Ikhwan muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah SWT kepada kita, dan sholawat salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pertemuan kita yang ketiga. Alhamdulillah. Sebelumnya izinkan al-fakir yang sangat bodoh ini, yang sangat hina ini, yang tidak punya apa-apa ini, izinkan saya membahas sebuah judul tadi tentang beberapa poin. Yang pertama adalah gejala gangguan jin. Yang kedua adalah tips untuk menghindari kenakalan genderuwo. Yang ketiga adalah tips atau cara berlepas diri daripada gangguan jin leluhur ataupun jin lainnya. Oke, kita masuk pada bahasan yang pertama. Namun sebelum itu kita bacakan dulu ayat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Di situ tadi firman Allah ada poin yang membahas
alladzina yu'minuna bil ghaib. Kata Allah, orang yang beriman kepadaku, orang yang beriman kepada Allah, mereka percaya kepada yang gaib. Mereka mengimani, percaya kepada hal-hal yang gaib. Angin itu gaib, tidak terlihat, namun kita percaya itu angin. Roh itu gaib, tidak terlihat, namun kita percaya itu roh ada. Begitu juga dengan makhluk lainnya, ya jin, siluman, iblis, syaitan, dan lain-lain makhluk halus lainnya. Mereka itu ada. Kita wajib percaya mereka ada, tapi ada poin di garis bawah di situ. Maksud Allah kita percaya mereka ada. Alam barzah itu ada. Alam akhirat itu ada. Begitu pula surga dan neraka itu ada. Kita wajib percaya itu ada semuanya. Tapi mengenai makhluk halus, jin dan lainnya, itu ada garis bawahnya. Percaya kata Allah kepada keberadaan mereka. Namun percaya di sini adalah sekedar percaya. Tapi tidak boleh kita bersekutu sama mereka. Memohon kepada mereka, meminta kepada jin dan sebangsanya. Karena meminta kepada selain Allah itu adalah syirik. Syirik besar, minta kepada selain Allah. Karena la tataharra dzarratun illa biidznillah. Tidak bergerak semua apapun yang ada di alam semesta ini illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. La yadurru wa la yanfa. Mereka tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Mereka tanpa izin Allah. Namun percaya, kita hanya sekedar wajib percaya mereka ada saja. Jangan kita bersekutu sama mereka, minta kepada mereka, baik kepada jin Islam ataupun apalagi kepada jin kafir dan sebagainya. Cukup kita minta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kecuali beda bahasanya dengan kita bertawasul kepada wali Allah. Itu ada ayat khusus di dalam Al-Quran. Wabtaghu ilaihil wasilah la'allakum tuflihun. Kata, jika kau ingin minta tolong kepada Allah, bertawasullah kepada orang-orang yang terpilih. Bertawasul kepada waliullah. Nah, seperti kita berdoa di depan Baitullah. Kita berdoa di depan Baitullah. Nah, itu bukan Baitullah itu Allah, bukan. Baitullah itu adalah sinyal. Hanya sinyal untuk kita menyembah Allah. Bukan berarti Baitullah itu Tuhan. Itu hanya sinyal kita menghadap Allah. Baitullah tempat mustajab. Nah, begitu juga orang berdoa di makam karamah. Bukan minta kepada makam syirik. Minta kepada Allah di tempat yang barokah. Di makam waliullah itu barokah. Sama halnya di depan Baitullah. Sama halnya di depan makam Rasulullah. Hanya berdoa di tempat yang barokah. Nah, mintanya sama Allah. Bertawasul kepada waliullah di tempat yang karomah. Nah, itu maksudnya. Tidak masalah. Bukanlah syirik bertawasul kepada waliullah. Itu ada ayat khusus di dalam Al-Qur'an. Nah, masalah jin tadi. Nah, tidak boleh sedikit pun kita bersekutu sama mereka. Nah, sekarang kita membahas gejala gangguan jin dulu. Banyak gejala gangguan jin ini, lebih dari 40. Namun kita hanya membahas 6 poin saja. Sekilas kita bacakan. Yang pertama adalah gejala gangguan jin itu adalah yang pertama emosi tidak terkontrol. Emosi tidak terkontrol. Yang kedua sering panik. Padahal masalahnya ringan, panik terus bawaannya. Yang ketiga malas beribadah, mau sholat malas, mau ngaji malas, mau tahajud malas, mau ibadah lainnya malas bawaannya. Tapi kalau maksiat rajin. Na'udzubillah. Yang keempat adalah sering mimpi buruk. Mimpi buruk bawaannya. Macam-macam aneh-aneh mimpinya. Astagfirullahaladzim. Yang kelima adalah sakit kepala menahun. Sakit kepala menahun, tidak kunjung sembuh sakit kepalanya. Padahal bukan kanker, padahal bukan tumor, tapi pusing bawaannya.
Yang keenam adalah sering bersedih hati, galau bawaannya. Galau aja bawaannya. Cobalah kalau galau bawa bersolawat kepada Rasulullah. Bukankah Rasulullah itu adalah obat? Mengingat Rasulullah ada obat. Tertulis dalam syair. Wa dzikruhu fihi shifa idza tamada bil ilan wa dzikruhu fihi shifa idza tamada bil ilan. Minta maaf, rada serak suaranya, baru sembuh batuk. Nah, wa dzikruhu fi syifa. Mengingat Rasulullah itu adalah obat. Kata pengarang syair ini, saya sembuh kalau berselawat kepada Nabi Muhammad. Coba bayangkan ikhwan muslimin, saking cintanya dia kepada Nabi Muhammad, saking barokahnya solawat dia, menyembuhkan segala penyakit dia, sembuh duka laranya, sembuh penyakitnya dengan solawat saja. Pernahkah penyakit kita sembuh dengan solawat? Sakit kepala kita, sakit gigi kita, sedih kita, sembuh dengan solawat, pernahkah? Astagfirullah, betapa jauhnya kita dari Rasulullah. Betapa sedikitnya, minimnya solawat kita kepada Rasulullah. Coba Habib Syekh As-Segaf, solawatnya bisa menyembuhkan orang gila. Kita, ya Allah, solawat kita nggak ada efeknya sama kita. Betapa jauhnya kita sama Rasulullah, betapa minimnya solawat kita, sehingga solawat kita begini, nggak ada efek apa-apa. Ayo ikhwan muslimin, kita sama-sama kita tingkatkan solawat kita kepada Rasulullah, insya Allah.